kesuksesan itu kalau menurut gue ya, menurut gue pribadi kesuksesan itu bukan kerja keras, Tapi kerja cerdas, bukan. Tapi? Kalau menurut gue tuh keberuntungan. Gue merencanakan sesuatu yang menurut gue, wah ini cuan nih, wah ini berhasil nih, dengan kita merasa kita pintar nih. Gue punya strategi nih, gini-gini nih bakalan cuan, bakalan apa gitu. Tapi kita tidak melibatkan Allah gitu di situ. Itu malah gagal gitu. apa tantangan sekarang? Sekarang mungkin karena kebijakan yang berbeda, impor juga sering tertahan di bea cukai. Kemudian sekarang banyaknya orang luar negeri datang ke kita ilegal, nggak punya KTP, nggak punya perizinan, tapi dia bisa jualan. Guys, welcome back. This is Ganda speaking from Founder Talks by Samandana. Hari ini kita kedatangan tamu namanya Yoga Sakrinata. Welcome, bro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Ganda, sehat bro? Alhamdulillah sehat. Yoga ini teman lama gue zaman kuliah dulu. Sekarang beliau berbisnis motor listrik. Ya betul. Namanya Sakrimoto. Iya. Cerita dong, bro. Awalnya gimana? Sebenarnya Sakrimoto ini dulu basicnya itu kita dimulai dari jualan di kontrakan kecil ya, di rumah gitu. Ini tuh secara keseluruhan kita tuh dagang yang berhubungan dengan electric vehicle. Kalau dulu mainan aki namanya ride on toys ya. Jadi semua mainan yang bisa dinaikin gitu. Bisa dinaikin orang dewasa, anak-anak. Nah gue suka banget kan. Karena zaman dulu tuh gue ngerasa zaman gue kecil tuh gue nggak mampu gitu untuk beli mainan itu gitu. Sampai obsesi gue gimana ya, gede tuh gue bisa punya mainan itu. Akhirnya gue mau dagang ini nih gitu. Oke. Tahun berapa tuh, bro? Itu gue tepatnya mulai di 2014. Udah lama ya, 2014 sebenarnya, tuh. Iya. Sebenarnya dagangan gue kali ini dagangan survive gue gitu. Oke. Jadi gue nggak meniatkan ini untuk jadi gue berhasil di sini gitu. Ternyata yang kita nggak rencanakan malah berhasil. Berhasil aja. Berarti lu tuh awalnya jualan kayak mobil-mobil dinamo gitu ya? Mobil yang punya dinamonya. Bukan. Jadi ini mobilnya bukan mobil anak-anak mainan yang kita dorong-dorong gitu ya, bukannya, tapi lebih ke mainan yang bisa ada remote kontrolnya. Mainan ada remote kontrolnya tapi bisa dikendarai gitu. Oke, gede dong berarti ya. Gede lah. Oke. Bisa dikendarain dimulai anak-anak umur 9 bulan. Bahkan kita yang udah dewasa juga bisa naik itu. Oke. Tapi anak 9 bulan bisa mengendarainya, kita bisa ngeremotinnya gitu. Oke. Nah zaman dulu kan gue kelahiran 84 ya. Iya, makasih lo. Iya. Ketahuan kan umurnya. Ya itu nggak ada tuh. Bukan nggak ada mungkin, cuman itu kayaknya buat orang-orang yang ada gitu ya saat itu ya. Tiba-tiba waktu itu sekarang nih memori masa kecil lo kemudian pengen balik lagi tuh. Nah tiba-tiba gue punya saat itu bisnis gue lagi sedang maju ya saat itu. Terus gue mau beliin anak nih. Karena dulu gue nggak punya mobil mainan aki, gue beliin lah mainan anak. Buat anak lo. Buat anak, karena gue rasa itu tahun gue dan pencapaian gue itu mahal saat itu gitu. Saat itu gue lagi nggak punya duit banget, dan gue ngerasa itu mahal banget. Ya gue beli aja. Ya gue beli. Terus? Kepikiran lah saat bisnis gue saat itu, gue main di F&B ya. Gue main di makanan bakaran yang kekinian tuh, Koreaan tuh gue main di situ. Terus gue lihat ini musiman nih. Di saat musiman biasa gue udah polanya gue tuh nyari lagi gitu. Gue nyari sesuatu lagi nih sebelum ini turun gitu. Turun. Gue udah prediksi nih kira-kira 4 tahun nih turun nih gitu. Ya ternyata benar. F&B lu turun ya 4 tahun. Jauh banget turun gitu. Karena orang banyak yang niru, begitu ini niru turun. Tapi biasanya kan mungkin orang beda-beda ya, karena gue otodidak gitu. By rasa-rasa gitu, by feeling, ya turun lah. Mungkin orang ada cara lain ya untuk kalau bisnis menurun tuh diapain, tapi cara gue tuh gitu tuh. Cari yang lain gitu. Nah pas dalam keadaan turun, gue lihat kok mainan anak gue ini jarang ada yang jual gitu.
orang pakai ya saat itu gitu. Oh, oke. Beda orang sendiri nggak beda gitu sendiri ya. gitu. Iya. Dan setiap anak gue mainin tuh dikerubutin orang. Iya. Nah, Anak-anak yang lain pada pengen. anak-anak yang lain pada pengen Antri. didorong-dorong antri, didorong-dorong. Widih. Nah dari situ tuh ini kayaknya peluang nih, karena ini unik nih gitu, unik. Cuman dapatnya di mana ya gitu? Gue pikir-pikir dapatnya di mana ya? Gue cari-cari gitu, gue cari-cari. Kalau kita ke mall, wah masya Allah itu harga mahal banget kan. Iya. Akhirnya gue dimulai dari pasar. Nah di pasar itu ada satu orang yang dia bekerja di Departemen Agama ya. Dan dia khusus dagangannya, dia bekerja tapi dagangan dia saat itu ini mobil mainan anak ini. Oh, oke. Dia dengan bangganya, saya jualan ini Pak. Dia cerita banyak tentang penjualan ini. Itu adanya di pasar gitu, pasar tradisional. Dan dia malah menceritakan hasil saya itu lebih besar jualan mainan ini daripada saya kerja di Kementerian Agama gitu. Oke. Oh begitu ya. Nah, gue pikir dia kerja dengan dia sambil dagang mainan anak itu, dia bisa cuan gede gitu gitu. Kerja sambil nyambi, berarti bisnisnya nyambi tapi cuan. Kalau nggak salah dia punya sehari itu dia mungkin punya 1.200.000 lah. Di Sambi loh ya, bukan di Sambi itu ya. Di Sambi ya. Saat itu gue mikirnya gini, dia nyambi, gimana gue yang nganggur, ya kan? Iya, gitu. iya. Berarti kalau gue yang nganggur, gue lebih dari segitu, lagi dong, lebih gitu. 1.200.000 lagi. Begitu gue praktekin ternyata benar. Gitu, benar. Tapi kan itu offline tuh, di pasar tradisional tuh. Nah, terus lu gimana tuh jualan ke online? Itu dia, saat itu 2014 itu bisnis online tuh nggak merata kayak sekarang. Udah semua Tokopedia orang kayaknya baru ada tuh. Iya, bahkan kayak pabrik Unilever itu nggak ada yang main di Tokopedia, Shopee gitu kan. Sekarang belum ada juga. Belum ada. Terus? Gitu. Bahkan impor Cina juga sangat jarang kan saat itu kan. Ya gue saat itu bikin konten tuh di YouTube gitu. Bikin konten jelek aja viewernya tuh udah ratusan ribu gitu. Widih. Saat itu ya. Sekarang kalau kita bikin... Lu bikin apa waktu itu kontennya? Ya gue cara merakit mainan aki itu. Gue bikin konten-konten kok viewernya itu gede banget kan. Wah ini orang berarti sangat antusias nih terhadap baterai ini, mainan baterai. Mainan aki ini gitu saat itu kan, mainan aki ini. Dan itu memang belum ada yang jual. Yang jual tuh terpencil gitu, di mana gitu. Oh ya, saat itu di pasar SMK tuh yang banyak tuh. Pasar Gembrong tuh saat itu tuh banyak di situ tuh kan. Nah, online ini belum ada nih gitu. Akhirnya gue coba merambah gitu ke Facebook, gue posting di Facebook gitu. Ternyata kok diposting di Facebook tanpa iklan, tanpa apapun, sehari itu gue bisa dapat 1 mobil mainan aki gitu dengan margin yang cukup wow sekali kan. Waktu itu ya. Waktu itu gue ngambil dari orang lain aja gue punya margin mungkin saat itu ya 1 mainan aki itu gue punya margin di angka 700.000 sampai 800.000. Itu gue ngambil di orang. Wow. Itu gue ngambil di orang lain. Dan sehari gue bisa laku 1. Gue dalemin lagi. Gue otodidak ya belajar apapun tanpa belajar ke orang sini sana. Tapi gue diem aja depan komputer gitu. Gue cari-cari gitu. Gue cari-cari. Ini gimana sih bikin Tokopedia, ngupload di Tokopedia gimana sih caranya, kok orang bisa jualan banyak begini gimana sih? Nah saat itu Tokopedia itu masih sistemnya belum kayak iklan top ads sekarang gitu. Itu ada namanya push, sistem push gitu. Jadi siapa barang yang cepat nge-push itu dia paling tinggi tuh di atas tuh. Jadi push paling tinggi, berapa jam push. Begitu juga Shopee juga masih ada sistem kayak gitu saat itu tuh. Oke. Sampai gua beli alat toolsnya tuh. Gimana dia bisa push otomatis tuh. Oh ada alatnya? Beli ada tools. Jadi gue diam aja dia nge-push sendiri. Iya gitu ya. Sehari 1, sehari 2 gitu. Sehari 3. Bahkan gue sampai kemarin ya di tahun 2000 saat gue masih bagus lah ya. Secara toko online belum banyak itu gue bisa sampai sehari itu mungkin bisa sampai 35 pieces gue sehari. Dan kagetnya lo dengan margin yang memang nggak sedikit kayak gitu lagi gitu loh. Itu kan tadi cuma 700. Ini 1 mainan aki gue bisa dapat margin sekitar 2,5 juta gitu. Karena gue ngimpor sendiri. Karena langsung ngimpor. Kemudian gue dapat beberapa distributor yang bukan nitip barang, minta tolong dong jualin ke lu gitu.
Tantangannya waktu itu apa, Kri? Justru saat ini sekarang yang banyak tantangan gitu. Apa tantangan sekarang? Sekarang mungkin karena kebijakan yang berbeda, impor juga sering tertahan di bea cukai. Nggak tahu mau diapain gitu tertahan gitu kan. Kemudian sekarang banyaknya orang luar negeri datang ke kita ilegal, nggak punya KTP, nggak punya perizinan, tapi dia bisa jualan. Nah balik lagi ke yang dulu tuh mainan aki, kemudian banyak yang terinspirasi mungkin yang ngikutin gitu kan. Dan ternyata yang ngikutin juga pada jadi gitu. Itu gue modifikasinya ya sepeda listrik, motor listrik, kemudian di situ ada go-kart, skuter listrik. Ya gue modifikasinya ke arah situ. Akhirnya sampai sekarang tuh gue bikin servis modifikasi. Oh sekarang lo jadi servis juga? Ya. Gue bikin kayak gitu juga. Berarti sekarang cabang ada di mana aja, Kri? Alhamdulillah sekarang ada di Cirebon, Bandung, di Karawang ada 2 sama di Depok. Di Depok? Iya. Wah udah banyak berarti sekarang, Kri. Alhamdulillah. Berarti sekarang jualannya lebih banyak ke sepeda listriknya atau masih ke mainan aki tadi, Kri? Karena viral sekarang sepeda listrik mungkin banyak di sepeda listrik ya. Sepeda listrik ya? Ya mainan aki ya stabil lah. Nah, oh jadi lebih banyak ke sepeda listrik iya. ya? Secara margin masih bagus nggak sih sekarang, Kri? Udah jauh. Jauh sekarang jauh ya? Lah. Jauh. Oh, oke. Sangat jauh. Berapa persen sekarang? Mungkin kalau dulu secara nominal kita di angka kita bisa ngambil 2,5 juta. Sekarang tuh untuk 150.000 tuh udah kita ambil aja lah. Yang penting laku kejual gitu. Oke. Tapi sekarang berarti mainnya volume berarti ya? Volumenya lebih banyak karena cabang lu juga lebih banyak sekarang ya. Oke. Kalau sekarang berarti ngambil langsung dari Cina? Ya, ada beberapa yang kita ngambil dari Cina, ada beberapa yang kita dari pabrik. Oh, ada pabrik di dari sini. Pabrik karena di sini juga ada pabrik yang datang ke kita gitu, sales pabrik, nawarin nih, mau dong gabung. Akhirnya kita jualin barang dia tuh, distributor lah. Ini distributor untuk jual lagi gitu. Colokannya berarti bisa langsung di rumah kan ya? Oh bisa banget. Jadi nggak mesti harus colokan yang kayak mobil-mobil listrik gitu kan, beda kan ya? Ya colokan biasa. Colokan biasa gitu ya? Iya. Colokan stop kontak di rumah gitu ya? Iya. Kri, orang tuh kan kadang-kadang kalau mau beli motor listrik tuh masih ragu tuh. Nih baterainya berapa lama nih bisa tahan? Kalau misalnya baterainya udah nggak bisa dipakai lagi, berapa nih harganya? Jangan-jangan seharga sepeda listriknya gitu. Iya. Ya kadang-kadang orang ragu kan beli sepeda listrik, motor listrik karena mereka ngerasa atau mobil listrik ya, mereka ngerasa baterainya itu lebih mahal dari unitnya sendiri gitu. Tapi khusus untuk sepeda listrik tuh ternyata nggak begitu gitu, karena malah ya macam-macam kan dari sepeda listrik itu baterainya jenisnya ada yang namanya SLA ya, ada yang Li-ion gitu kan baterainya tuh. Jadi kalau lu mau pakai yang SLA, kelemahannya tuh baterai itu besar. Apa itu? Bentuk baterainya tuh besar, berat. Bulky itu gitu aki ya? Modelnya kayak aki kering gitu. Itu besar dan apa namanya bobot motor lu semakin berat. Kemudian tapi keunggulannya lu pakai SLA itu murah dari harga untuk tahannya berapa lama? Lebih lama nggak? Itu kira-kira mungkin 2 tahun lah. Oh dijebol. 2 tahun tuh udah lo harus ganti lagi. Dan tapi murah harganya. Contoh sepeda listrik lo harganya di angka 4,5 juta, 3,5 juta atau 5 juta ya. Lo beli baterainya itu ya kira-kira 1 juta lah. Oke. Gitu. Oke. Tapi kalau lo udah pakai lithium, nah lithium ini lebih ringan. Bahkan bisa menyesuaikan motor lo kan, sepeda listrik lo. Nah, di Sakri Moto ini bisa kita order baterai custom gitu, sesuai keinginan customer gitu. Untuk bentuk motornya kita bisa menyesuaikan. Oh, jadi kasarnya gini, kalau misalnya gue beli motor brandnya A gitu. Terus baterainya udah rusak nih, mesti ganti. Terus gue bisa order ke Sakri Moto. Bisa banget. Ukurannya sekian nih gitu. Bisa custom ke lo. Iya. Bisa. Oke, berapa lama produksinya? Indennya berapa lama? Karena saat ini ya pesanan ada lah ya, banyak ya. Mungkin kita bisa memakan waktu tuh sekitar sebulan lah. Sebulan? Oke. Lu kan sebenarnya sangat bergantung sama iklan online gitu ya. Sebulan lu spend berapa untuk
online? Nah, Iklan di karena online. gue ya awalnya gue dari otodidak ya, mungkin gue sebulan gue bisa ngabisin buat apa iklan itu di angka 50 juta lah. Sebulan tuh. Ya. Ya. Oke. Di online ya. Di online karena gue ya. kan mainnya Omni ya. Omni channel ya. Jadi orang beli ke gue karena di mana nih tokonya. Nah, gue lebih fokus sebenarnya kepada cabang gue. Keunggulan gue kan cabang banyak nih. Jadi begitu cabang banyak, ini posisi di mana di Karawang, saya boleh, dia transaksinya online tapi ngambil barangnya itu dia offline. Oke. Datang sambil dilihat, dicobain kan, bisa test drive. Biasanya kalau pembeli faktor apa yang diperhatiin untuk milih satu sepeda listrik? Saat ini kan pembeli itu masih bingung kan merek apa nih yang bagus gitu. Iya benar. Ya. Bedanya apa sih brand punya lo sama brand-brand di luar sana? Ya. Atau barang-barang yang lo jual? Perbedaannya itu kualitas bahan terus sama dinamo, baterainya, terus garansi. Oh, sama lo punya after service-nya ya? Gue punya after service-nya. Jadi sebenarnya after sales. Iya, karena gue mau nge-branding toko gue lebih ngarahin lo beli apaan aja di Sakrinata, tenang aja, gue bisa servis. Oke, gitu. Jadi sebenarnya lo ngasih servis dari Sakrimotonya? Iya. Berapa tahun, Kri? Lifetime. Terus serius iya. lo? Serius. Wow. Jadi kalau misalnya gue beli di Sakrimoto nih, gue dapat pelayanan servis lifetime. Tapi gue bayar kalau misalnya gue servis per lo. Panggilannya ya gratis. Nanti lo apa yang bisa diganti kan? Oh ganti, berarti spare partnya aja yang bayar gitu betul. Ya. Pelayanannya gratis. Iya. Wah keren juga tuh. Iya. Pilihannya sekarang apa aja Pak? Kalau misalnya gue mau beli nih, gue kan nggak punya sepeda listrik nih. Iya. Gue pengen beli nih sepeda listrik pertama gue nih. Lu rekomendasinya apa? Kadang-kadang ekspektasi orang tuh, bentuk sepeda listrik tuh kan sekarang cakep-cakep ya. Hampir menyerupai motor. Gitu. Iya. Bahkan kayak NMAX juga ada yang mirip NMAX, X-Max juga. Ada ya. Bentuknya kan kayak motor ya. Padahal lu pakai tuh cuman bisa 40 km misalnya gitu. Maksimalnya dia punya batasan maksimal kecepatan. Kecepatan sih ya mungkin 35 km. Ternyata batas jarak lu bawa tuh cuman bisa 20 km misalnya. Oke. Terus kekuatannya juga nggak sekuat motor. Nah, jadi kalau gue saranin kalau lu pengen yang lebih kuat lagi mungkin ya jatuhnya bukan di sepeda listrik ya, tapi di motor listrik ya. Nah sekarang motor listrik juga udah banyak pilihan. Kayak punya Indonesia ini ada Alpha One. Terus Uinfly ini lagi produk launching terbaru. Produknya itu ini lagi viral juga kan. Itu apa namanya M100 kalau nggak salah tipenya, sama T90. Nah lu dengan budget yang murah ya lu bisa pakai motor itu oke juga tuh karena speknya tinggi juga. Dinamonya kalau nggak salah 5.000 watt. 5.000 watt. Iya. Itu mempengaruhi kekuatannya, kecepatannya. Iya. Mostly pembeli lo siapa? Anak-anak muda kah atau orang tua kah atau? Jelas sih kalau yang datang ya kebanyakan orang tua, tapi kan ya bukan orang tua lah orang. Kalau seumuran kita ini termasuk orang tua atau apa? Gua nih datang nih, lu kategorikan gue sebagai orang tua atau enggak? Orang muda yang umurnya tua. Jadi ya yang datang ya biasanya beliin buat anaknya, beliin buat ibunya, ya para pekerja lah. Iya, beliin anaknya, beliin ibunya, beliin buat dia sendiri. Mostly, ya kira-kira sekitar umur 35, 40. Oke. Berarti jarang mostly anak orang-orang SMP datang beli gitu, jarang. Jarang ya? Jarang. Ya jarang lah. Tapi kalau lo ngiklan, lo nargetinnya memang orang-orang yang berumur atau orang-orang yang? Iya. Oke, orang-orang yang berumur gitu ya. 35 sampai 50 lah. Target lo ya? Iya. Oke. Emang lo nggak nargetin orang-orang yang lebih muda ya? Ya karena udah ya lo tau sendiri kan. Iya. Mereka juga penghasilannya juga nggak seharga sepeda. Iya. Oke. Ini kan termasuk barang tersier ya. Lu ngeliat sekarang kompetisinya semakin berat. Berat di banget. penjualan. Berat banget. Udah viral juga kan. Hmm. Banyak yang
sepeda listrik, motor listriknya tuh mangkrak. Itu udah banyak banget tuh beritanya di YouTube kalau lo nonton. Dan memang bahkan udah banyak yang gulung tikar ya. Alhamdulillah sampai saat ini sih gue juga pemain lama banget kan. Dimulai dari awal. 10 tahun yang lalu lo. Gue main dari awal ya. Dampaknya sih gue kena gitu. Gue kena. Makanya dalam hati gue sih ternyata gue juga kena. Mungkin yang lain lebih kena lagi. Iya. Pemain lama aja kayak lo masih kena gitu ya. Tapi yang gue belajar dari lo sebenarnya Kri, apa ya orang nyebutnya sebagai resiliensi kali ya. Maksudnya kalau menghadapi kesulitan nggak langsung cepat menyerah gitu loh. Yeah. Lo belajar dari mana tuh Ren? Gue belajar dari mana ya? Dimulai dari kecil kuliah ya. Ya lo tahun diri kan zaman kita satu kosan kan. Di saat bokap memberhentikan uang kuliah kan. Gimana nih caranya bisa survive ya. Nah dari situ kan sebenarnya apapun yang gue lakukan itu survive gitu. Ternyata dari survive jadi gitu. Kita nggak ngira gitu kan. Tahu-tahu jadi ya udahlah jadi. Karena lu dari awal kan emang selalu usaha apa gitu. Iya. Kalau gue ngeliat sih malah gue lebih ke arah banyak faktor faktor ajaibnya ya. Nah, dan gue menganggap tuh kesuksesan itu kalau menurut gue ya, menurut gue pribadi kesuksesan itu bukan kerja keras, tapi kerja cerdas bukan. Kalau menurut gue tuh keberuntungan. Banyak orang yang udah kerja. Gimana caranya mendapatkan keberuntungan? Nah itu dia. Gimana caranya? Itu dia. Lu yang sudah mendapatkan keberuntungan? Ya. Kita tuh kan kadang-kadang kita tuh nggak tahu nih mau ngapain, mau kemana, masa depan kita nggak tahu. Ya. Hidup itu gue nganggap kalau mungkin teman-teman kosan juga dulu pernah nonton The Law of Attraction ya. Kalau kita berbuat buruk maka alam semesta nggak mendukung lu gitu. Kalau lu berbuat baik alam semesta mendukung, maka lu beruntung. Kalau kata orang Indonesia yang ada yang bilang ini ada hukum karma nih. Kalau lo nendang kucing kaki lo bengkak gitu. Kalau lo berbuat baik lo dapat sesuatu yang baik gitu. Apalagi kita sebagai seorang muslim ya, Maka kalau lo mau beruntung ya lo banyak-banyak berbuat baik. Berbaiknya kepada siapa? Ya jelas lah kepada Sang Pencipta kita kan. Kita jaga hubungan hablum minallah, hablum minanas, kita baik, lempeng, nggak mau berbuat curang. Apalagi sekarang udah banyak tuh ketika kita mau memulai bisnis tapi bisnis dengan cara yang dilarang tuh, misalnya dengan uang riba. Nah, gua merasa keberuntungan gua dimulai dari gua tobat dari hal-hal begitu, uang riba. Kemudian gua kalau lo punya hutang ya bukan kewajiban lu untuk membayar, tapi kewajiban lu adalah lu mengabari. Memang kewajiban untuk membayar, tapi kalau lu nggak punya uang ya lu nggak wajib. Mau gimana nggak punya uang kan? Tapi yang salah adalah ketika lu berhutang, ya lu lari kabur. Nah, gue mentobati itu. Saat itu lagi zaman gue banyak orang investasi, kemudian banyak yang bangkrut. Dan gue menganggap kesalahan gue ya, sebenarnya aturannya itu bahwa kalau lagi bangkrut tuh ya rugi tanggung bareng, untung tanggung bareng. Tapi karena gue ngerasa wah ini salah gue lah, udah gue jadikan hutang gitu. Mungkin nilainya sampai ratusan juta ya saat itu kan. Ya gue tobati, gue keliling gitu. Gue keliling. Orang-orang yang berinvestasi ke lo? Iya, berinvestasi, hutang dan sebagainya gue keliling. Tapi untungnya saat itu gue nggak main hutang bank ya. Jadi gue nggak hutang orang per orang gitu kan. Gue keliling. Nah ini momen nih. Ini kan bulan Ramadan ya. Yes. Gue ngerasa kalau gue flashback ke belakang kan lu nanya kayak gitu kan ya. Akhirnya gue curhat nih. Jadi gue merasa bahwa perubahan seseorang yang paling terbesar itu justru terutama muslimnya itu di bulan Ramadan. Jadi perubahan besar banyak orang gitu. Gue melihat dengan kepala gue itu rata-rata di bulan Ramadan. Kalau buruk bulan Ramadan lu, maka bulan-bulan yang lain tuh lu lebih buruk lagi. Gitu. Karena bulan Ramadan itu kan bulan diskon ya, bulan bonus kan.
Ya gue ngerasakan kayak Rasulullah itu memerankan perang Badar di bulan Ramadan dan sebagainya kan. Banyak lagi. Cara lu berbisnis sendiri yang dipengaruhi oleh pandangan lu tentang keislaman apa, Kri? Ya akhirnya saat itu kan gue serabot ya, gue ngegas. Kalau teman-teman gue bilang tuh gila si Yoga nggak ada habisnya nih, dagang mulu pikirannya, dagang mulu gitu. Apa-apa dia bisnisin gitu, dagangin gitu. Iya. Dan gue terobos tuh nggak peduli dana dari mana, masuk dari mana, terus caranya gimana, yang zolim kita praktekin, kita ada investasi seharusnya investasinya balik. Kemudian kita gabras, kita putar lagi. Ternyata begitu mengenal tentang ilmu berdagang dalam Islam ya, ya gue ngerasa wah ini banyak yang salah nih gitu. Gimana mau beruntung kan? Gimana mau kita beruntung? Pantesan malahan gini. Gue merencanakan sesuatu yang menurut gue wah ini cuan nih. Wah ini berhasil nih dengan kita merasa kita pintar nih. Gue pintar dalam hal dagang, bisnis apapun gue pintar. Gue punya strategi nih, gini-gini nih bakalan cuan, bakalan apa gitu. Tapi kita tidak melibatkan Allah gitu di situ. Kita caranya yang serampangan apa aja kita bikin halal lah gitu. Itu malah gagal gitu. Tapi gue pernah melakukan, ya gue pasrah deh. Gue mengikuti rumput yang bergoyang deh. Ya gue pasrah aja deh. Gue malah dapat gitu bisnis. Malah dapat dagang, malah dapat duit. Dan gue pernah mengalami satu masa di mana gue sakit ya, lama banget gitu, mungkin hampir setahun ya. Nah di situ gue justru duit gue nggak berhenti ngalir gitu kan. Bahkan kita kadang-kadang suka gitu tuh, malah kadang-kadang kita kerja keras, kerja gimana, malah walaupun bukan berarti nggak harus di manajerial ya semuanya, wajib lah semua di manajerial ya, gitu. Menarik, makna keikhlasan lah ya. Iya, nggak jangan zolim sama orang, lempeng lah terus niatkan kan, karena bekerja itu kan, berdagang, mencari nafkah itu kan wajib ya. Jadi gue niatkan aja yang lurus gitu. Gue pernah suatu saat ya, gue punya ustadz gitu. Ini hasil yang lu dagangin ini, itu semua haram. Gue sampai waktu itu, gue sih santai ya, tapi istri gue nyokap itu tuh sampai nangis gitu. Wah, gue udah nggak make, saat itu berada di puncak. Terus ada satu ustadz, ini semua harta lu haram karena lu menjual barang-barang yang haram gitu saat itu. Lu jualan apa waktu itu? Waktu itu gue jualan barang yang ada musiknya gitu saat itu. Oke. Iya. Kayak mobil mainan Aki itu ada musik, ada musik kan? hedon tuh di situ kan. Gitu. Ya kan? Terus cobain aja lu ada musiknya. Ada musik hedon. Jadi anak lu kalau beli mainan Aki di gua hafal dia lagu-lagu yang ada di dalam itu. Lagu-lagu hedon palanya geleng-geleng mulu aja bawaannya kan gitu. Nah, saat itu ada ustadz tuh yang bilang barang hasil yang lu hasilkan itu haram gitu. Gua karena ngobrolnya juga belum selesai sama itu ustadz gitu. Terus lu gimana saat itu ustadz itu mencontohkan ke ustadz yang lain, yang dia nanya, ustadz itu ditanya sama jamaahnya, saya jualan barang Rolex nih, gue jualan jam Rolex, tapi jam Rolex gue palsu gitu. Wah, nggak boleh lu jualan barang Rolex karena itu palsu. Oke ustadz, bagaimana saya bertaubatnya? Bertaubatnya kalau nggak salah ya, gue benerin ya karena gue bukan ustadz ya. Kalau nggak salah, ustadz itu bilang, lu sisihkan yang jadi buat makan lu gitu dalam setahun, lu sisihkan selama per bulan. Nah itu yang bisa lu pakai. Sisanya ya misalnya dapat 2M, lu punya 300 buat makan lu, yang 2M yang sisanya itu disedekahkan, dibuang gitu. Tapi bukan buat saudara dan sebagainya, tapi harus dibuang gitu keluar. Saat itu gue dengar kayak gitu. Terus yang lu lakukan? Nah yang gue lakukan ya gue nggak pakai mobil akhirnya.
Gua nggak mau make yang barang-barang, gua udah nangis dan gua udah kasih-kasihin tuh. Orang udah nerima gitu Kok kan. gue nggak dapet sih? Nah, lu nggak dateng kan? Nah, lu bagian ceritanya juga dapet nih. Ya saat itu ya, terus nangis kan, istri juga nangis kan. Terus? Sampai istri gue bilang gini, kamu tuh masih hidup, belum mati gitu. Ibu terus bilang, kan kalau satu ustadz tuh ada ustadz yang lain. Gua kan ustadz itu mencontohkan ustadz ini jamaah yang menanya ke ustadz ini gitu kan. Jamaahnya ustadz yang itu menanya, jamaah ustadz yang dicontohkan sama ustadz gue itu nanya kan. Akhirnya gue datangin ustadz yang ustadz gue ceritain. Ya begitu datang, gue datengin ternyata gue duduk paling depan sengaja gitu, gue mau nanya. Waktu itu dalam keadaan sakit tuh gue nggak pakai mobil kan, gue udah nggak bisa naik motor. Bukan nggak bisa naik motor saat itu gue sakit kan, asam lambungnya tinggi dan sebagainya. Gue nggak bisa, tapi gue nekatin gitu karena gue penasaran sama jawaban ustadz. Sih jawaban ustadz, masya Allahnya kan, dia bilang halal, boleh gitu. Orang yang pertama tersenyum menurut siapa? Lu lah. Ya jelas gue. Tapi istri gue tuh lebih ketawa gitu. Istri gue lebih ketawa gitu kan. Percontohnya ibarat kita beli tiket pesawat ada asuransinya. Kayak gitu. Gitu. Yang dijual bukan alat musiknya, tapi lu nggak menjual alat musik kan, lu menjual barang yang ada alat musiknya, ya lu bebas-bebas aja gitu. Oke. Saat itu gitu. Anggap ya versi gua ya. Ini versi lo, versi ustadz lu nih. Ya versi ustadz gua, tapi akhirnya gua adu tuh pendapatnya ustadz ini. Harusnya kan udah cukup tahu ya. Udah gua ngambil ustadz itu, gua nggak ngambil ustadz lu lagi kan. Tapi gua nggak gitu. Terus lu lakuin? Gua lakuin, gua ke ustadz yang ada hasil jawaban dari ustadz itu, gua tanyain ke ustadz yang ustadz gua ini. Oke. Dia bilang ya kalau memang ternyata ada ilmu yang lebih dia fokusnya mengkaji di bidang itu, ya ambil yang lebih roji gitu. Ya udah, akhirnya gue ngambil pendapat itu kan. Ya lebih menguntungkan juga kan buat gue kan. Ya udah gitu. Diskonnya lebih bagus yang ini ya. Iya, tapi enggak sih, gue nggak begitu. Ya memang juga pada dasarnya memang dia emang ahli di bidangnya gitu sih Ustadz. Itu. Kri, pertanyaan terakhir Kri. Iya. Kalau misalnya teman-teman di luar sana baru memulai bisnis, kasih advice dong ke teman-teman luar sana. Kalau gue ngerasa pasti banyak loh teman-teman tuh yang lagi kerja, wah gue mau bisnis dong, atau yang baru mau mulai, gue mau bisnis tuh. Tapi lihat deh, lu pernah lihat nggak pernah jadi tuh. Kenapa tuh? Ya karena memang yang berat itu dalam melakukan sesuatu itu bukan berbisnisnya atau bukan melakukan bisnis, tapi memulainya. Kalau memulai itu gimana caranya memulai? Jadi kalau gue sih lebih mulai aja dulu. Mulai itu ibarat kita lagi dorong mobil ya. Itu sebagai apa ya? Mobil itu kalau kita dorong itu kan berat di awal, tapi kalau udah dapat momentumnya, ya lu mudah sekali itu. Momentum yang dimaksud dalam bisnis ini nanti lu akan sendiri nemukan momentum yang tadi. Iya. Lu dapat apa namanya? Tapi lu nggak ngejawab pertanyaan, gimana caranya memulai sesuatu yang sulit itu? Contohnya apa sih? Misalnya yang ada di hadapan kita aja. Misalnya lu mau bisnis jangan jauh-jauh yang di sana-sana kan. Misalnya di hadapan kita tuh ada handphone. Ya kan lu nggak perlu punya banyak handphone untuk bisa jualan handphone. Ya lu bisa kalau ada dulu pernah guru gua tuh yang waktu zaman mahasiswa tuh, dia bilang kalau lu nggak punya uang, maka lu bisa pakai uang orang lain. Kalau lu nggak punya tempat, ya lu bisa pakai tempat orang lain kan. Lu nggak punya nggak punya otak gitu, pakai otak orang lain. Asal jangan lu nggak punya istri, nah itu yang berat. Itu yang berat ya. Iya. Kalau begitu saya nggak mau ketawa Pak. Bahaya itu. Iya. Nah gitu. Oke. Ya jadi apa ya? Ya gue sih memulai apa yang ada di gue waktu itu kan punya mainan aki, ya gue jual. Gue deket dengan
pasar yang ngejual sosis dan di situ rame ya gue jualan itu. Atau itu nanti dan lu bergabung dengan orang-orang yang emang suka jualan. Ya lu akan tertular kan. Memulainya ya lu nggak perlu modal gitu kan. Ya lu hanya perlu kemauan untuk memulai. Lu bisa bikin proposal di situ kan. Lu bisa bikin ajakin kerjasama dan sebagainya gitu. Banyak kok orang yang memulai nggak pakai modal kan. Iya. Memulai bisnis nggak pakai modal kan. Termasuk lu salah satunya. Salah satunya gue nggak pakai modal sama sekali gitu. Dan lu sudah melakukan itu beberapa kali ya. Sering gitu. Sering banget. Iya iyalah gue sering. Pencapaian lu apa, Ri? Ya alhamdulillah gue pernah mendistributorkan barang orang dan gue pernah menjadi penjualan terbanyak nomor 1 kan. Di Indonesia? Di Indonesia. Untuk brand apa tuh, Ri? Untuk brand PMB namanya. PMB? Iya. Brand PMB. Wow. Masih ada brand itu? Masih lah. Masih. Dan gue selalu dapat hadiah tuh mungkin setiap bulan itu gue dikasih hadiah keliling Eropa. Iya, lu males banget keliling Eropa kan sekarang. Gue males keliling Eropa, akhirnya gue tukar hadiah gue jadi apa? Jadi motor PCX gitu. Gitu. Terus gue juga pernah ya saat ini sih gue juga dapat dari sepeda listrik tuh penjualan terbanyak distributor sepeda listrik tuh. Sekarang. Terakhir lo apa lagi yang pengen lo capai? Selain umroh. Apa ya? Nggak banyak lah. Sekarang gue yang penting bisa bermanfaat buat orang banyak. Terus bisa ibadah dengan tenang. Amin. Santai. Nggak sibuk. Nggak banyak sibuk ya. Iya. Betul. Thank you, Kri. Iya, dah. Terima kasih waktunya. Sama-sama, Nda. Semoga teman-teman di luar sana bisa mendapatkan manfaat dan inspirasinya untuk memulai. Karena kalau kata yoga, yang paling sulit itu memang memulainya. Tapi harusnya bukan menjadi penahan untuk kita memulai sesuatu dan terus menjalaninya. Thank you for watching guys. Saya Ganda. This is Founder Talks by Samandana.